Reporter Raja Wali Thames TV Khairuddin melaporkan langsung dari Gedung Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya Jakarta. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Pijar Keadilan Demokrasi dan Forum Pergerakan Keadilan Masyarakat Papua menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 19 September tahun 2024. Mereka menuntut penyelesaian ganti rugi atas perampasan hak ulayat laut milik Domingus Iro, suku Iro, dan Rizal Muin terkait proyek pengembangan kawasan permukiman nelayan di Hamadi, Jayapura, yang dimulai sejak 2017. Proyek yang berada di bawah Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR tersebut, menurut masa aksi yang menggelar demo hingga kini belum memberikan kompensasi yang dijanjikan. Rizal Muin, Wakil Ketua LSM Pijar Keadilan Demokrasi, memimpin aksi ini dengan membawa aspirasi masyarakat hukum adat Papua yang merasa hak-haknya telah diabaikan. LSM Pijar Keadilan Demokrasi menegaskan bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk di Papua, memiliki hak konstitusional yang diakui dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak ulayat dan hak-hak tradisional lain dari masyarakat adat wajib dihormati oleh negara sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ujar Rizal Muin. Ia pun menegaskan, sejak proyek pembangunan jerambah beton untuk kawasan nelayan di Hamadi dimulai pada 2017, proses pembebasan tanah belum diselesaikan, mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat adat setempat. Kami menggelar masa aksi mendesak agar Menteri PUPR segera melakukan pembayaran kompensasi atas tanah milik Domingus Iro dan Rizal Muin yang terdampak proyek tersebut. Pungkasnya, pengaturan mengenai hak ulayat juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terkait tanah dan sumber daya agraria. Pertemuan antara kepala suku untuk menyelesaikan setiap permasalahan, apalagi yang menyangkut dengan objek vital yang menjadi adat istiadat di sana. Betul tidak, saudara-saudara? Pembebasan lahan itu telah dilaksanakan sebelum proyek ini dilaksanakan, saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaannya, duit hasil pembebasan lahan itu dikemanakan, saudara-saudara? Bahkan tadi kita menanyakan bahwa apa benar proyek yang kemudian hari ini membunuh secara karakter masyarakat khususnya di Jayapura sana yang hidupnya di perairan itu, apakah sudah beres di mata pemerintah daerah? Kata mereka sudah. Kami minta dokumen salinan sebagai bukti bahwa permasalahan objek yang kemudian hari ini diketahui oleh pemerintah khususnya di pemerintah daerah yang dianggap selesai itu di mana. Mereka tidak mampu menunjukkan itu. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang kemudian mereka ucap hari ini itu hanya omongan-omongan mereka saja. Itu hanya, kalau bahasa Papua bilang penipu, kalau bahasa orang Ambon bilang perlente, bahasa Indonesia bilangnya pembohong. Itu yang lagi-lagi mereka sampaikan di sana. Tadi kita sudah dipanggil di dalam dengan Adinda. Sepertinya begini, mereka mau lepas tanggung jawab ini kepada pemerintah daerah. Ya. Jadi janji yang dilontarkan oleh seorang pejabat negara sekelas Menteri Basuki Hadi Mulyana dengan Ibu Dirjen Diana Kusuma Stuti, ya, dengan Pak Didi, itu omong kosong. Ya. Keluar dari mulut seorang pejabat pengkhianat bangsa dan negara, gerombolan konstitusi, menginjak-injak ideologi Pancasila dan melakukan makar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menginjak harkat dan martabat orang asli Papua, masyarakat hukum adat, bagian daripada warga negara di Republik yang tercinta ini. Omongannya dia adalah sampah. Dia katakan waktu itu bahwa dia akan mengirim tim appraisal ke Jayapura.
dia akan melakukan proses pembayaran ganti untung atas hak-hak masyarakat adat, suku Ireu, dan hak persorangan. Kebetulan itu adalah hak kepemilikan kita secara mutlak, karena sesuai dengan hukum perdata sudah diberikan kepada kita dalam bentuk pelepasan adat. Jadi saat ini kita mau sampaikan, Pak Menteri Basuki Hadi Mulyana, Pak Ibu Dirjen, Ibu Diana Kusuma Wardani, Pak Direktur dan Pak Asisten, omongan itu harus dipegang. Ya, kata adinda saya, kalau kami di Papua itu, kalau omongan tidak sesuai dengan perbuatan, itu namanya penipu. Ya, orang Jawa bilang nyibul. Ya, orang Perancis luar negeri sana bilang pembohong besar. Ya, seperti itu. Jadi pejabat negara sekelas Menteri Basuki Hadi Mulyana, suatu ketika kawan-kawan, saya pernah ditelepon sama beliau. Ya. Terkait dengan hari ini, demo hari ini apa sih Bang? Ini demo yang kelima kali ya. Makanya kita minta tegas hari ini Pak Menteri Basuki atas nama pemerintah, ya, sesuai dengan kesepakatan yang saya sudah pernah ketemu beliau 2 kali, satu di Kompleks Istana dan satu di gedung PUPR. Beliau menyatakan bahwa dia akan mengirim tim appraisal dan menyelesaikan soal ganti untung, ya, atas hak-hak masyarakat adat suku Ireu di Kota Jayapura dan hak-hak perseorangan. Dan korbannya itu adalah saya, Rijal Muin, ya. Saya pikir landasan hukum, regulasi dan instrumen hukumnya sudah sangat jelas, ya. Kehadiran masyarakat hukum adat di Republik ini sebelum Republik ini lahir 17 Agustus 1945. Makanya dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18B ayat 2. Negara mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan hak-hak masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ya. Ada juga, ya, terkait beberapa referensi hukum yang kami baca dari pendapat ahli hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Maria Sumardjono, menyatakan bahwa ketika berbicara tentang hak kepemilikan, hak penguasaan atas hak tanah, maka landasan hukumnya adalah pasal 28H ayat 4. Setiap orang berhak atas hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bicara soal siapapun, ya, equality before the law, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, semua sama di mata hukum. Seperti itu. Jadi saya pikir persoalan ini sudah sangat terang benderang. Ada mafia tanah yang berjejaring, ya, mulai dari proses perencanaan proyek ini. Ada keterlibatan pemerintah daerah, ada keterlibatan pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini PUPR, ada keterlibatan oknum-oknum di Cipta Karya, Kementerian PUPR, ya, sehingga semua regulasi ditabrak, termasuk les spesialis derogator generalis, termasuk adanya Undang-Undang Otsus Papua nomor 21 tahun 2001 yang ditandatangani saat itu oleh pasal yang atas nama pemerintah melakukan illegal occupation, perampasan terhadap hak-hak masyarakat adat di Papua. Ya, ada wilayah adat Tabi, ada wilayah adat Saireli, ada Animha, ada Mepago, Lapago, Bomberai dengan Gomberai. Pertanyaan, negara punya tanah dari mana? Seperti itu. Kementerian PUPR Cipta Karya punya tanah dari mana? Ya, kalau berbicara tentang
proyek yang ada di daerah, infrastruktur, proyek strategis nasional harus bisa mengedepankan jelas dan tegas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditandatangani saat itu oleh Pak Presiden SBY dan masih berlaku sampai hari ini. Ya, kemarin oleh Pak Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jelas di situ, objek pengadaan tanah itu laut pesisir bagian daripada pengadaan tanah. Jadi kita mau sampaikan hari ini bahwa tolong ya Pak Menteri Basuki atas nama pemerintah Republik Indonesia, Ibu Dirjen, untuk ya membayar sesegera mungkin hak-hak atas tanah milik masyarakat hukum adat suku Ireu yang ada di Kota Jayapura dan hak milik perseorangan atas nama Rijal Muin. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga kami tidak akan berhenti mencari keadilan dan kebenaran. Seperti itu. Dan akan turun lagi dengan massa yang lebih banyak, dan kami sampaikan tadi bahwa ini persoalan bukan bicara soal keperdataan. Ya, tidak ada konflik di situ, tidak ada sengketa di situ, tidak ada perselisihan hukum atas tanah itu. Ini adalah pidana murni. Kami akan ya penyerobotan. Kami akan laporkan hal ini ke Barreskrim Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Ya, tapi dibuat dulu sama ahli hukum pidana. Ada salah satu guru besar yang saya kenal. Beliau mengajar hukum pidana di Universitas Indonesia S2 dan S3. Beliau nanti akan membuat satu konstruksi hukum dulu supaya kita menjerat ini para oknum-oknum mafia tanah yang ada di ya dengan melakukan penyalahgunaan jabatan ya seperti itu, perbuatan melawan hukum. Saya pikir itu. Dalam kasus ini, tanah ulayat milik suku Ireu di Tobati Engros, Jayapura Selatan, diduga dirampas tanpa adanya ganti rugi yang memadai. Mereka juga menekankan bahwa pemerintah harus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, terutama terkait tanah ulayat yang merupakan hak turun-temurun masyarakat asli Papua. Hak ulayat masyarakat adat Papua telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan sejumlah peraturan daerah khusus Perdasus. LSM Pijar Keadilan Demokrasi menuntut agar regulasi tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi. LSM tersebut mengingatkan bahwa keberpihakan pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat adalah amanat konstitusi. Namun, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya mafia tanah yang justru merampas hak masyarakat hukum adat. Mereka menilai, matinya keadilan di tanah Papua harus segera diatasi dengan langkah-langkah tegas dari pemerintah. Apabila tuntutan tidak dipenuhi maka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dengan membawa jumlah massa yang lebih banyak. Aksi ini diakhiri dengan seruan agar pemerintah segera merealisasikan pembayaran ganti rugi yang adil dan melindungi keberlanjutan kehidupan masyarakat adat Papua, yang sangat bergantung pada tanah dan sumber daya alamnya.